Oke, kedengaran nggak suara saya? Jelas Bu, jelas. Oke, ini Jelas. ada 11 mahasiswa kan ya? Total yang ikut kelas ini kan ada baru 9 nih. Siapa ya yang belum ya? Yang dari komunikasi sama yang dari SI. Ini TI semua kan di sini? Oh, ada, oke. Kurang satu ya. Oke, kita dimulai saja. Untuk pertemuan kedua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, untuk mata kuliah ini di pertemuan 2, materinya tentang database dan ICT literasi. Jadi untuk kalian yang sudah belajar database, sistem basis data di mata kuliah di semester sebelumnya ya, ini harusnya sudah bisa mengikuti ya. Oke, sebentar saya ini dulu setting. Oke, di sini untuk materinya kita akan belajar tentang apa itu data, informasi, knowledge, dan wisdom. Lalu nanti kita belajar database management, lalu manfaat menggunakan database. Gitu. Oke, di sini ada istilah piramida DIKW ya. D itu data, I itu informasi, K itu knowledge, W itu wisdom. Jadi dilihat dari gambar piramida di sini menggambarkan hubungan yang terstruktur. Jadi antara data akan menghasilkan informasi, dan selanjutnya informasi tersebut akan termasuk dalam knowledge. Nah, knowledge di sini dibutuhkan dalam wisdomnya, gitu. Jadi dari piramida struktur ini sangat keterkaitan, gitu ya. Ini di singkatannya seperti ini. Oke, selanjutnya apa itu data? Nah, data itu fakta-fakta atau kejadian yang sebenarnya. Gitu. Kalau dalam organisasi itu data tersimpan dalam catatan-catatan atau transaksi. Misalnya kalau organisasi itu, misalnya kalian data mahasiswa, ini kan di bidang akademik nih. Nah, di sini data mahasiswa itu terdiri dari data dosen, data nilai, data mata kuliah. Nah, itu merupakan fakta-fakta atau kejadian yang sebenarnya gitu. Nah, data dapat meliputi angka, huruf maupun simbol-simbol lainnya gitu. Kalau angka berarti kan data itu misalnya untuk di sebuah tabel apa ya? Tabel jumlah pesanan. Tabel jumlah pesanan berarti jumlah pesanan yang diambil itu sebanyak 3. Nah, ini tipe datanya. Kalau huruf gimana? Misalnya di data mahasiswa ada nama-namanya. Misalnya di sini ada nama Denny. Nah, Denny berarti di sini tipe datanya teks atau huruf. Itu Denny, ini saya susah ya, Denny. Tuh, maupun simbol-simbol lainnya, gitu ya. Selanjutnya ada informasi. Oke, dari data tersebut, misalnya kita sudah dapat data nih.
Data itu akan diolah. Nah, diolah itu misalnya di sebuah sistem, nanti di sistem tersebut terdapat perhitungannya. Nah, nanti hasilnya berupa informasi yang dapat kita manfaatkan sesuai dengan kebutuhan di aplikasi yang kita inginkan gitu. Nah, informasi juga menjawab pertanyaan tentang ini 4W ya. Who, what, where, dan when. Nah, sekarang yang ketiga yaitu knowledge. Kalau ini kan termasuk campuran dari pengalaman, nilai, informasi kontekstual berdasarkan pandangan pakar atau intuisi. Oke, jadi semua kategori ini dijadikan satu untuk mengevaluasi dan menyatukan pengalaman yang baru dengan informasi. Knowledge itu kan pengetahuannya kan ya. Jadi di sini harus ada actionable information, yaitu informasi yang dapat ditindaklanjuti atau informasi yang dapat digunakan sebagai dasar untuk bertindak. Jadi ini kita harus tahu dulu untuk mengambil keputusannya dan menempuh arah untuk strategi tertentu. Gitu. Selanjutnya ada wisdom. Wisdom ini merupakan tingkat pemahaman dan kesadaran yang tertinggi dari manusia. Berarti di sini di sisi manusianya. Lalu wisdom merupakan jawaban terhadap permasalahan manusia. Jadi yang belum terjawab di sini wisdom ini merupakan jawabannya. Lalu apalagi? Wisdom itu berada dalam jiwa atau soul dan pikiran yang hanya dimiliki oleh manusia. Lalu ada di sini bersifat ilahi atau spiritual dari manusia yang tidak dimiliki oleh ciptaan lain. Lalu di sini mengandung etika dan moral. Oke, berarti di sini untuk dari sisi manusianya ya. Selanjutnya ada transformasi dari data menjadi informasi. Kalau data itu kan dia input ya, input. Informasi itu outputnya. Oke, sekarang ada 5 transformasinya. Ada kontekstual, jadi kita harus memahami data yang dikumpulkan. Manfaatnya ya, memahami manfaat data. Lalu ada categorize, berarti gimana? Kita harus memahami juga, lalu analisis komponen kunci dari data. Data tersebut termasuk data apa? Jadi dikategorikan di sini. Jadi harus dianalisis ya di sini. Lalu ada calculate, berarti gimana? Ada perhitungannya kan ya? Perhitungan tetap harus dianalisis datanya secara matematik atau statistik. Gitu. Lalu ada correct, berarti gimana? Menghilangkan kesalahan error. Jadi jika kita membuat suatu aplikasi, lalu ada kesalahan error, kita harus mengikuti dari transformasi correct ini. Lalu ada ini, condense, ini apa nih? Meringkas data dalam bentuk yang lebih singkat dan jelas.
Oke, kalau di sini meringkas data ini lebih ke hubungannya dengan normalisasi. Normalisasi data, jadi ada beberapa data yang terkumpul lebih. Data yang bertipe banyak, kita ringkas menjadi sangat singkat dan jelas gitu. Oke, selanjutnya ada transformasi informasi menjadi knowledge. Berarti dari sini informasi ke knowledge-nya gimana nih? Tetap ada, bentar, di sini ada comparison nggak? Nggak ada ya. Berarti ini beda lagi. Kalau compare berarti membandingkan informasi. Kalau compare membandingkan informasi. Lalu ada consequence, seperti gimana? Ada kata-kata consequence berarti ada implikasi dari informasi. Untuk mengambil keputusan atau tindakan. Lalu ada connection. Kalau connection berarti hubungan di sini. Menemukan hubungan bagian-bagian kecil dari informasi. Oke, jadi di sini kan kata-kata ini kan dari informasi ini. Implikasi dari informasi, hubungan dari informasi ini sama nih. Itu kan ya cara memahaminya. Lalu ada conversation, berarti gimana? Membicarakan pandangan atau pendapat serta tindakan terkait informasi. Oke, jadi transformasi informasi menjadi knowledge. Oke, jadi ini kan hasilnya jadi pengetahuan nih, knowledge-nya. Kalau sudah ketemu ini semuanya 4 gitu. Selanjutnya ada hierarki. Hierarki yang tadi ya dari data, informasi, knowledge, dan wisdom. Oke, data itu ini gimana nih bacanya? Oke, dari data di sini karena dia bukan level, dia tahapannya dia paling bawah, paling awal nih data. Nah, data itu harus di understanding dulu. Ini kan apa ini outputnya nih, connectedness-nya ini apa nih artinya nih? Hubungannya ya. Oke, dari data ke informasi, dari transformasi data ke informasi berarti harus ada relasinya, relasi ininya. Relasi pengetahuannya di sini. Selanjutnya menuju knowledge berarti harus ada pattern-nya atau polanya. Nah, lalu di menuju wisdom berarti melalui harus ada principle, berarti hubungannya dengan manusianya. Gitu ya. Oke, selanjutnya ada database management. Database management di sini dalam sistem informasi data harus disimpan secara terorganisir dan terstruktur secara logis. Oke, data harus dapat diakses secara mudah, efisien, cepat, dan efektif. Lalu struktur data dan metode pengaksesan data beragam. Ya, data harus dapat diakses. Oh iya, ini udah jelas ya. Secara mudah, berarti harus tahu dulu data itu harus jelas,
Lalu ada efisien. Efisien ini gimana? Dari segi apanya nih? Diproses secara efisien. Lalu data diperoleh secara tepat, dikelola secara efektif. Oke, selanjutnya ada fundamental data konsep. Oke, data secara logis dibagi menjadi, bukan dibagi menjadi. Data secara logis itu artinya logical data elemen. Gitu aja. Nah, elemen data logis terdiri dari karakter, field, record, file, database. Oke. Karakter ini kan paling kecil nih. Satuan paling kecil. Nih database dari ke sini dia paling besar. Jadi seperti ini gambarnya. Kalau database itu kan kumpulan dari data-data yang tersimpan secara terstruktur. Lalu di lebih kecil lagi ada file berupa file database sebanyak 1. Nah, di dalam file itu terdapat record. Nah, record itu apa nih? Record itu baris-barisnya. Record itu baris ya, ini baris. Kalau field apa nih? Field itu atributnya. Kan kalau di ini saya buat gini ya. Jadi kalau di sebuah data atau tabel, field itu kan ada, kalau kalian buat tabel kan ada ininya nih. Ada field-fieldnya. Ini yang di bagian paling atas. Nah, ini field. Lalu ada karakter. Karakter itu yang paling kecil. Karakternya, nah di dalam Field. isi ya, di dalam isi field-nya. Gitu ya. Jadi di satuannya paling besar tuh dari bawah. Gitu, paham ya? Nah, selanjutnya contoh elemen data logis seperti ini. Ini gimana nih? Oke, di sini ada ini ya, apa? Karyawan ya, tabel karyawan. Ada satu tabel, ini termasuk satu tabel. Ada satu tabel karyawan yang terdiri dari 4 record. Nah, 4 record ini kan 4 baris nih, baris pertama, baris 2, baris 3, baris 4. Oke, di sini ada nama-nama field-nya atau atributnya. Field nama, namanya di sini Jones. Lalu ada field number, jadi nomornya. Lalu ada salary-nya. Berarti ini gaji dari karyawannya. Oke, di sini masing-masing atribut atau field-nya di sini sama nih, sama persis, tapi di setiap record di sini isinya berbeda. Gitu, namanya berbeda ya. Di sini ada Klugman, Alvarez, dan Porter. Masing-masing memiliki data sendiri. Gitu. Nah, dari tabel ini diolah oleh di sini Human Resource Database. Nah, ini disimpannya ya, disimpan, diolah. Lalu ada payroll filenya, ada benefit file. Gitu. Jadi
di sebuah elemen data ini nggak cukup hanya tabel ini aja, pasti ada beberapa tabel. Itu misalnya kalau berhubungan dengan karyawan itu kan ada tabel jadwal masuk hari, tabel jadwal, terus ada tabel apa lagi nih kira-kira? Tabel bagian, Bu. Tabel apa ya kalau di perusahaan tuh? Bagian, Bu, departemen. Oke, boleh. Identitas. Oke, ada lagi? Jadi kalian harus bisa menganalisis suatu data nih, gitu. Selanjutnya, ini cukup jelas ya untuk contoh elemen data logis. Ya. Oke, selanjutnya ada karakter. Kalau karakter berarti elemen data logis paling mendasar. Yang tadi ya, yang paling bawah tadi. Nah, terdiri dari alfabet, numerik, dan simbol lainnya. Oke, karakter adalah elemen paling dasar dari data yang dapat diobservasi dan dimanipulasi. Karakter itu kan isi dari tabelnya atau nilainya. Karakter itu ininya nih. Ini nih isinya, tapi berhubungan dengan tipe datanya. Kan ada tipe data alfabet, ada nomor, dan simbol lainnya. Oke, selanjutnya ada field. Field atau data item memiliki tingkatan lebih tinggi dari karakter. Berarti satu level dari karakter. Oke, field terdiri dari beberapa karakter yang saling berhubungan. Oke, di sini ada direpresentasikan sebagai atribut dan entitas. Atribut itu karakteristik atau kualitas. Entity itu objek, manusia, lokasi, event. Kalau dilihat dari tabel ini, entitasnya berarti entitasnya yang mana? Entitas nama karyawan. Gitu. Lalu ada entitas apa lagi nih kira-kira? Oh, ini karyawan aja. Karyawan. Selanjutnya, field diorganisir sedemikian rupa sehingga dapat merepresentasikan urutan secara logis. Sama karyawan aja, Bu. Oke. Seperti ini contoh organisir field-nya, misalnya untuk tabel apa nih? Tabel identitas. Tabel identitas ada nama terakhir, nama pertama, alamat, kota, tempat, dan kode. Gitu. Jadi urutannya tuh harus jelas, jangan field pertama itu address dulu, jangan ya, tapi ini dulu gitu. Jadi kalian kalau membuat suatu tabel harus tahu dulu field pertama itu apa gitu. Jangan tiba-tiba ada kode, ini jangan ya. Ini yang lebih logis. Gitu. Selanjutnya ada record. Record berarti seluruh field yang digunakan untuk mendeskripsikan atribut dari entity. Nah, lalu dikelompokkan menjadi sebuah record.
Oke, di sini untuk tabel payroll record ada nama field, ID, dan salary. Lalu untuk record ini, field pertama, berarti kan yang pertama yang paling ujung ini nih, pasti bersifat unik. Berarti kalau unik kan misalnya pasti berupa kode-kode nih, nomor pesanan, nomor induk karyawan, nomor induk mahasiswa. Nah, itu bersifat primary key. Gitu. Lalu misalnya kalau dari kasus ini nih, tabel ID karyawan ini kan hubungannya sama KTP kan ya. Nomor KTP itu pasti tidak akan sama dengan orang lain. Nah, di sini disebut uniknya di sini. Karena nomor KTP hanya boleh dipakai untuk satu manusia gitu. Berarti di sini disebut primary key. Sama halnya dengan NIM kalian. NIM kalian pasti nggak ada yang sama. Gitu. Itu bagian uniknya. Lalu ada file. File itu sekelompok record yang saling berkaitan disebut dengan data file atau table. Sekelompok record. Oke. Nah, kalau ini berarti kalau file di sini hubungan lebih ke relasinya. Misalnya di sini ada tabel payroll file. Nah, di sini baru terhubung dengan file inventory file gitu. Nah, tipe data filenya bisa berupa grafik file atau berupa dokumen. Gitu. Jadi di sini ada relasinya. Gambar relasi seperti ini. Selanjutnya ada database, berarti database ini koleksi integrasi dari semua elemen data yang berkaitan secara logis. Nah, yang tadi yang sudah disimpan file tadi disatukan lagi dari file record disatukan dalam suatu database-nya. Nah, semua elemen data yang tersimpan di database dapat menyediakan data untuk berbagai aplikasi. Jadi kalau kalian buat aplikasi, nggak ada database-nya, nggak akan jalan tuh. Datanya nggak ada, gimana mau diolah kan gitu. Lalu database memiliki elemen data yang mendeskripsikan entity, relationship, antar entity. Kalau ini udah sama IRD nih hubungannya. Sama diagram IR. Misalnya entitas mahasiswa, entitas itu kan simbolnya kotak ya. Entitas mahasiswa mengambil, ada kata mengambil, berarti relationship, mengambil. Simbolnya belah ketupat. Mengambil, misalnya susah nih ngetiknya. Mengambil. Ini paham ya, mengambil. Baru ada, misalnya kita ada entitas lagi, mengambil semester antara. Gitu. Misalnya kalau ada soal, buatlah sebuah diagram IR dengan kasus mahasiswa mengambil semester antara. Ya udah gambarnya ini aja. Mahasiswa mengambil semester antara, selesai. Kan gitu. Jadi jangan dibikin ribet gitu ya. Paham ya? Selanjutnya ada contoh entity dan relationship antar entity.
Oh, ini sama ya. Ini untuk apanya nih? Untuk sebuah proses billing dan payment-nya, di sini harus ada entitas yang terhubung. Kalau proses billing berarti harus ada entitas customer-nya gitu. Ada entitas customer, entitas meter, bill, payment, dan meter reading. Nah, relationship-nya bill sent to customer. Berarti di sini simbol ininya nih kalau buat ERD. Berarti kalau entitas kotaknya. Nah, ini kata-katanya. Sekarang manfaat menggunakan database. Manfaatnya apa sih buat database? Mengelompokkan data untuk mempermudah identifikasi data. Jadi kalau database sudah dipersiapkan sesuai dengan request pengguna, jadi terhadap suatu informasi berupa data dengan cepat dan akurat. Jadi kalau ada klien ingin membuat, saya ingin membuat aplikasi nih, aplikasinya. Lalu dia ada request nih, datanya ini gitu. Nah, sebagai seorang programmer berarti harus bisa mengelompokkan data. Jadi data-data itu termasuk data apa aja sih gitu. Lalu harus tahu juga berapa tabel yang digunakan seperti itu. Jadi ini dikelompokkan berupa tabel-tabel yang sudah berelasi. Selanjutnya, memudahkan dalam mengedit, menghapus, menyimpan, masukkan data, dan mengakses. Kayak ini berarti sudah ke tahapan olah data. Pengolahan data. Data itu kan harus diolah kan dari data mentah. Nah, di sini ada istilah namanya CRUD. C itu create itu membuat, R itu read berarti apa tuh? Melihat data, U itu update, mengupdate data, D itu delete, menghapus data. Gitu ya. Selanjutnya ada menjadi sebuah solusi dalam proses penyimpanan sebuah data, terutama untuk data yang besar. Nah, selanjutnya ada proses tradisional file. Nah, gimana kalau ada data yang terpisah dalam beberapa file berbeda? Lalu setiap file menggunakan aplikasi yang berbeda. Lalu tidak ada program aplikasi tersedia yang dapat membantu untuk memperoleh informasi tersebut. Nah, di sini masalahnya nih. Ini kan mau ngeproses data kan, data tradisional. Nah, kalau ada masalah data redundansi, redudan itu kan duplikat nih, data duplikat. Dan disimpan dalam file terpisah. Nah, masalah itu akan muncul jika data yang harus diupdate. Nah, yang tadi di proses CRUD tadi mana nih? Yang di sini. Di tahapan ini nanti akan muncul data redundan gitu. Nah, dapat muncul inkonsistensi antara data yang tersimpan. Jadi datanya tidak konsisten. Nah, masalah yang kedua yaitu ada lack of data integration.
Berarti data yang disimpan pada file berbeda sangat sulit untuk dikelola. Karena ada program khusus untuk menulis serta memperoleh file tersimpan. Jadi di sini program khususnya, jadi susah untuk dikelola. Nah, itu masalah ya. Selanjutnya ada data dependency. Berarti terkait dengan apa nih? Tentang penyimpanan data ya. Nah, penyimpanan data ini jika kita melakukan sebuah perubahan data, yaitu format datanya dan struktur data, maka program harus diubah juga. Ini maksudnya program maintenance. Selanjutnya ada lack of data integrity of standardization. Akurasi dan kelengkapan data menjadi pertanyaan karena tidak ada kendali. Misalnya kalau datanya akurasinya di bawah 50%, berarti kan kalau datanya ada akurasinya 30% kan datanya terlalu kecil kan. Gitu. Jadi butuh data yang besar, nanti diolah, dinormalisasi menjadi data yang bagus untuk diolah. Gitu. Selanjutnya ada apa lagi nih? The database management approach, apa nih? Sudah ke bagian manajemennya ya, pendekatan manajemen basis data merupakan metode modern untuk mengelola dan organisasi. Oke, jadi yang di sini masalahnya, di sini solusinya yaitu menggunakan manajemen basis data. Tujuannya untuk mengelola data informasi. Oke, database ini udah jelas ya. Record data yang sebelumnya disimpan secara terpisah. Nah, DBMS nih, DBMS ini kan database management system. Nah, database management system menjadi jembatan antara user dengan database. Untuk memudahkan user mengakses data. Nah, di sini DBMS mengendalikan pembuatan, pengelolaan, dan penggunaan database. Nah, di sini untuk contoh software database, kalau database paling sederhana banget, itu kalau di Office itu Access ya, Microsoft Access, itu kan paling sederhana. Kalau yang pengen lebih tingkat tingginya mana ya? Database, nah ini bolehlah MySQL. Pasti kalian ada yang sudah familiar ya buat ininya. Oke, Oracle. Oke, ini selesai. Oke, ini untuk materi tentang database. Oke, ada yang mau ditanyakan? Belum ada kayaknya. Sudah jelas ya atau gimana? Waktunya udah pas 50 menit nih. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Wah, udah paham semua nih, hebat nih. Bener nih. Materian sama kayak waktu sistem kita kan Bu.
Iya. Iya, Mas Noto yang paling jago sudah Bu, kalau basis data. Ya, tapi ini lebih ke asal mula database itu hubungan antara database dengan IT literasi gitu. Iya. Ini ada 14 mahasiswa, bukannya ada 11 ya? Ada yang double Bu, Zulkarnain pakai 2 Bu. Ini hadir semua berarti ya? Oh, Zulkarnain ada 2, berarti 13. 13 sama Iya. saya berarti 12. Masih lebih Memang 1. 12 Bu mananya. Iya, Enggak, ada 12. 12 memang Bu. Memang ada 12 ya? Iya Bu, ada 12 kalau Oke, sip. Berarti absennya aman ya? Presensinya berarti hadir semua, nanti saya hadirkan. Oke, kalau tidak ada pertanyaan lagi, saya cukupkan untuk materi pertemuan 2. Nanti bagi teman-teman yang belum paham, saya upload untuk rekamannya di LMS ya. Ya, Bu. Oke, Iya, Bu. kalau tidak ada lagi, saya apa ya? Saya undur diri. Saya tutup. Belum Bu. Belum Bu. Kan Belum saya apa? kira masih anu kan Bu, masih materi yang satu lagi Bu. Yang mana? Kan sudah 3 sama 4 kan? Oh, 3 sama 4 sudah Bu ya? 3 sama 4. Pertemuan 3 sama pertemuan 4 kan sudah. Oh iya, bentar. Yang pertemuan 3? Yang 3 belum ya? 3 belum, Bu. 3 belum. Oke, bentar. Tapi Makanya tadi ngelompat Bu, pertemuan 4. Saya bilang 3-nya mungkin di belakang, karena lebih gampang kali Bu. Bentar ya, ini mana ya? Yang tik, Bu. Ntar dulu, ini gimana nih? Penerapan TIK di berbagai sektor. Nah, ini ya. Nah, itu. Ya Bu. Oke. Yang tadi gak apa-apa ya loncat dulu, tapi ke sini masih gak ada hubungannya gitu. Jadi dipelajarin sekarang juga gak masalah gitu. Oke, sekarang tentang penerapan TIK di berbagai sektor. Nah, di sini ada piramida teknologi informasi dan komunikasi. Lalu ada TIK untuk pemecahan masalah di masyarakat dan penerapan TIK di berbagai sektor. Jadi 3 bahasan. Selanjutnya, di sini ada piramida TIK. Tingkatannya pasti dari bawah dulu nih. Dari 1 dulu. Enggak. Dari sisi user, ICT user, lalu ada ICT enablers, lalu ada ICT creator. Oke, nanti kita jelaskan satu-satu. Jadi ada 5 ya, ada 5 peran. Oke, dari 1 nih. Berarti kan ICT user. Kalau user pasti berhubungan dengan manusia atau orang kan ya. User berarti pengguna. Kelompok terbesar orang atau mereka yang menggunakan TIK di sekolah, pekerjaan, dan kehidupan sehari-hari. Oke, ini paham ya? Jadi ini intinya orang-orang yang menggunakan TIK di kehidupan sehari-hari. Gitu. Lalu yang kedua ada ICT helper. Kalau helper berarti pengguna yang sudah kompeten. Pengguna TIK ya, pengguna TIK yang sudah kompeten
dengan keterampilan orang yang baik dan membantu pengguna lain. Jadi ini kan lebih ke helper, berarti kan membantu user lain menggunakan TIK. Oke, lalu yang ketiga ada ICT enablers. Gimana nih? Operasi TIK utama dari seluruh perusahaan. Jadi ini mereka menyebarkan teknologi yang dikembangkan secara infrastruktur untuk mendukung operasi perusahaan. Berarti ini bagian utamanya nih yang ketiga. Yang tujuannya menyebarkan teknologi ke perusahaan. Oke, terus yang keempat gimana nih? Spreader. Kalau spreaders berarti user TIK, gitu kan ya? User TIK berinteraksi dengan konsumen dan pelanggan perusahaan. Nah, tujuannya untuk membeli dan menjual barang jasa. Lalu kalau ini kan untuk di bidang apa nih? Bidang apa ya? Barang dan jasa. Oke, memahami persyaratan dan spesifikasi pelanggan, ini kan pembelian. Lalu melakukan pemasaran, merancang, dan memasang solusi. Berarti ini langsung interaksi dengan konsumen dan pelanggan, gitu aja intinya. Interaksi konsumen dan pelanggan. Sekarang yang kelima, ICT kreator, gimana nih? Tingkat teratas piramida ICT kreator mewakili para inovator. Berarti ini inovator nih. Inovator yang mengembangkan teknologi barang, layanan, dan bisnis. Kreator itu kan berarti orang yang membuatnya kan ya? Orang yang Ya, Bu. membuat TIK-nya. Oke, seperti ini untuk kreator. Ya, developer. Nah, ada eksekutif manajemen. Berarti ini ngapain nih dia? Strategis Decision planning, input, eksekusi. Nah, lalu ada research. Kalau research kan pasti harus ada scientist. Ya. Nah, yang dibutuhkan itu ya ini, deep knowledge dan skill matematikanya, science, dan riset protokol. Ada development, berarti engineer-nya. Engineer yang membuat desain solusi. Lalu membuat model dan prototype nih. Develop production process. Lalu ada testing dan quality assurance. Ini gimana? Testing ya, testing performa dari TIK-nya gitu. Jadi produk yang sudah dibuat ini gimana kualitasnya, dites dulu. Selanjutnya ada requirement dan specification, gimana? Orang yang nge-translate market demand into technical, gimana tuh? Gimana? Dari sisi marketingnya ya, marketing dan teknik pemasaran, performance, dan kriterianya untuk solusi. Oke, selanjutnya ada ICT spreader nih, orang-orangnya berarti ada marketing dan sales, lalu ada sales support atau engineering. Nah, ini spesifikasinya. Kalau marketing berarti solusi strategi marketingnya, effort, apa nih, event, lalu ada gathering feedback,
dari customer ke kreatornya, gitu ya, marketing dan sales. Lalu ada engineering, berarti apa? Technical, sales support. Providing itu apa sih? Penyedia. Oke, menyediakan ya, menyediakan teknikal. Lalu ngedesain customer solusi. Lalu instalasi, konfigurasi. Teach, berarti ini kan memberitahu ke customer gimana solusinya. Oke. Lalu ada enablers, gimana nih? Ada IT management. Kalau di sini IT management berarti semua manajemen harus bisa mengorganisasi, mengoperasi, vendor seleksi, harus ada solusi, project. Oh, ini banyak ya ininya, job desk-nya. Membuat dokumentasi, gitu. Oke, selanjutnya ada integrasi. Kalau integrasi berarti mengcombine sistem yang ini yang terdahulu menjadi lebih solusi. Lalu di first and deep knowledge-nya apa nih? Lalu ada strong team player. Lalu ada solution management maintenance, yaitu orang-orang yang nge-maintenance dari sisi manajemen, monitoring, dan upgrade ongoing operation. Oke, jadi dari sini cari aja nih yang job desk-nya dikit aja kalau mau kerja kan gitu. Tapi terserah sih kalau kalian bagian IT manajemen bisa semua nih boleh. Selanjutnya ada ICT helper, berarti lebih ke solusi support dan user support. Oke, dari sini udah jelas ya, memberikan solusi kepada operasinya, memberikan ini, membantu user dalam hal install, konfigurasi, maintenance manager, monitoring, gitu, sampai ke service training. Lalu ada ICT user, business user, dan customer. Oke, apa nih? Can use business system. Jadi kalau di sini bisnis berarti kan sesuai dengan bisnis, customer dengan ini bisa menggunakan sistem bisnis. Sistem bisnisnya gimana? Jadi ini harus tahu nih. Lalu ada customer user, berarti sistem di sebuah customer. Oke, selanjutnya ada kedalaman dan keluasan piramida TIK. Oke, ini masih sama ya, piramidanya dari bawah itu user sampai kreator. Gimana nih? Ini ada industri, generally. Oke, kalau ini kan dari user ini kan setiap manusia kan. Oke, ini bisa kan, ini semua bisa mengakses gitu. Kalau yang enable itu ada dua nih untuk ininya, enterprise spesifiknya. Oke, ini ada nggak ininya? IT operation. Oke, ini berarti kan ada dua bidang nih untuk yang enable ini, IT operation dan various credentialnya apa nih?
Lalu ada R&D Innovator Advanced Degree. Coba dicari dulu ya. Ada pie chart industri TIK. Kayak di sini apa nih? Oh, ini bidang-bidangnya, ada bidang bisnis, lalu ada edukasi, government, transportation. Di sini nih, ICT kreator, berarti kreator itu kan dia paling atas nih. Nah, ini nih. Ini dibuat dalam satu sini. Oke, ICT usernya berarti kan semuanya bisa mengakses nih dari semua bidang. Apply teknologis, berarti ini semua. Ya, berarti kan dari sini tuh beda jenis grafiknya aja nih. Gitu. Berarti seluruh tingkatan pengguna TIK dalam piramida TIK berkontribusi dalam industri TIK. Ini industrinya nih, lapisan paling luarnya. Lalu setiap tingkatan pengguna TIK memiliki peranan masing-masing. Oke, selanjutnya ada TIK untuk pemecahan masalah di masyarakat. TIK untuk pemecahan masalah. Oke, ini sama seperti materi minggu pertama ya, kontribusi TIK di masyarakat. Kayak dilihat dari peta ini kan ada legend, ini kan warna-warna. Lokasi TIK dapat berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi bangsa melalui inovasi hingga menyelesaikan sosial. Kayak dilihat dari sini, scale 1:7. Berarti ini kan kalau satu itu kan dia paling bawah, 7 itu paling bagus nih. Ini yang apa nih? Pertumbuhan ekonomi ya ini ya. Pertumbuhan ekonominya berarti apa tuh yang paling besar ini kan yang merah Ya, ini nih. Bu. Ini yang merah. Ini siapa nih? Berarti negara ini nih. Yang merah-merah ini berarti dia termasuk best Dari Amerika, Bu. best Dari dalam Amerika, Kanada, Eropa. global kompetisi. Ini ya pertumbuhan ekonomi ini. Gitu. Yang paling rendah berarti yang mana nih? Yang 2. Yang 2 udah hampir mau 1 ini. Berarti ini ya nih. Oke. Timur Tengah tuh, Bu, yang paling rendah. Iya. Oke, selanjutnya untuk ini apa nih? Adopsi TIK Indonesia masih di bawah rata-rata negara Asia Pasifik. Rata-ratanya berapa sih emang? Coba dilihat. Mana nih? Ini kan performance-nya di tahun 2019. Oke. Adopsi TIK. Oh, di sini TIK-nya di bawah 60 ya. Oke, base-nya itu kan dari sampai 100, 0 sampai 100. Oke, dari sisi institusi ini rendah juga untuk
stabil ekonominya 90. Oke, apalagi nih? Udah ya, jadi ini khusus Indonesia. Oh, ini Indonesia nih. Saya nyari negara-negara lain nggak ada. Oke, ini ya, ini jelas Indonesia nih. Oke, ini dari sisi TIK-nya. Dari sisi marketnya, ya begitulah ini. Financial sistemnya untuk market size ini lumayan. Oke, ini rendah apa nih? Inovasi capability. Oke. Institusi malah rendah ya ini. Oke, selanjutnya ada benchmarking pemanfaatan TIK di Jepang. Seperti ini di Jepang nih gimana nih? Beberapa isu sosial di Jepang. Ada istilah aging society atau penduduk manula lebih banyak dibandingkan dengan usia produktif. Jadi kekurangan tenaga kerja. Berarti lebih banyak manulanya ya. Lalu kebutuhan untuk memperkuat layanan dan perawatan kesehatan. Jadi di sini masih kurang nih. Karena kan ada kebutuhannya. Untuk layanan administratif kurang, lalu untuk pendidikan dan masalah lingkungan dan energi. Oke, berbagai layanan TIK disediakan oleh pemerintah Jepang untuk memecahkan ialah. Oke, terus solusinya. Ini kan masalah nih. Masalah, sekarang solusi. Solusi layanan TIK untuk pemecahan isu sosial. Berarti ada di bagian ini, apa nih? Office home. Kalau home ICT berarti energi manajemen. Environment-nya ada electric car, sudah ada, direct current feeding house. Lalu di office ada PC server, oh ini termasuk energi manajemennya. Lalu di sini administrasi juga sudah ada, government sudah ke sini. Berarti ini udah secara administrasi sudah ada IGAF-nya ya. Video conference. Oke, dari gedung sini sudah ada komunikasi. Apalagi di sini. Dari edukasi juga sudah ada digital textbook, ada e-learning, school, lalu di bidang kedokteran sudah ada remote medical care. Oke. Transportasi juga sudah ada outdoor kamera dan intercar communication. Oke, selanjutnya ada literasi budaya. Kalau budaya kan sudah pemahaman tentang negara, etnik, kepercayaan kan ya. Literasi budaya. Oke, sektor kunci pemanfaatan TIK, kayak yang tadi ya, telekomunikasi, pendidikan, publik, kesehatan. Oke, kalau pemanfaatan TIK pada sektor telekomunikasi, berarti termasuk tulang punggung atau infrastruktur dasar TIK. Nah, kalau telekomunikasi yang handal, misalnya para petani dan nelayan dapat menerima perakiraan cuaca tepat waktu melalui ponsel. Sekolah sudah terhubung sumber daya pendidikan, internet. Kalau warga ngapain nih? Ada sistem online-nya. Warga berinteraksi dengan pemerintah.
Oke, masyarakat dapat mencari membuat dalam jenis media. Multimedia itu kan video, audio, teks. Sekarang ada ICT media. Oke. Literasi media mencakup segala mulai dari menemukan pengetahuan. ICT di media. Medianya apa aja tuh? Ini ya, kan ada simbol ini kan. Simbol movie, musik. Nah, ini. Kalau penerapan TIK di media, ini contohnya misalnya video editing. Video editing, kan kalian bisa ngedit-ngedit, lalu kalian bisa mengedit lagu, mengedit video. Nah, di sini penerapannya TIK di media. Selanjutnya ada di pendidikan, ini udah jelas ya. Kalau pendidikan berarti kan ada sistem akademik atau apa sih, sistem LMS ya. Udah jelas ada LMS, ada repositori digital online, ya berarti ini kan sumbernya. Oke. Jadi siswa di desa terpencil dapat mengakses sumber daya pendidikan yang bermutu. Oke, pendidikan jarak jauh dan pendidikan ini udah jelas ya. Berarti ya pendidikan, kalau ada kata-kata pendidikan berarti e-learning kan. E-learning berarti kelas virtual dalam pendidikan dan pembelajaran. Oke, selalu ada pemanfaatan TIK pada sektor publik. Kalau publik berarti sama ya tadi, pelayanan publik. Misalnya pelayanan BPJS kan itu bisa online, membuat apa sih? Yang online tuh yang berhubungan dengan administrasi kan banyak tuh. Oke. Perencanaan dan penyusunan. Lalu ada pemanfaatan aplikasi teknologi informasi. Nah, di sini ini lebih besar, level lebih besarnya nih pemanfaatan TIK-nya, e-commerce, e-business, e-government, e-procurement, elektronik data. Oke, ini ya lebih besarnya. Lalu ada TIK di sektor kesehatan. Kalau kesehatan misalnya konsultasi online kan bisa. Lalu apalagi nih misalnya membantu diagnosa dan perawatan secara jarak jauh. Ini hubungannya dengan sistem pakar atau AI. Gitu. Jadi di aplikasi itu kalian hanya checklist aja, gejalanya apa, klik proses, nanti muncul penyakitnya apa. Nah, itu maksudnya sistem pakarnya. Selanjutnya ada TIK di pertanian, berarti kan petani itu apa nih? Akses terhadap modal oleh petani. Berarti petaninya apa nih? Oh, di sini kalau ada yang meneliti penelitian dan petani, berarti kan kita bisa tahu nih kebutuhan di produksi pertanian itu apa saja, kan gitu. Lalu meningkatkan informasi peluangan usaha. Oke, penutup apa lagi nih? Oke, jadi intinya semakin dengan adanya ICT ini, masyarakat itu dapat terbantu di berbagai bidang.
gitu ya, dari bidang pendidikan, kesehatan, pertanian, bisnis gitu, pemerintahan gitu. Apalagi nih? Oke, udah jelas ya. Terima kasih. Ada lagi? Jelas, Bu. Kata Firdaus, bener nih. Kalau UTS-nya nggak 100 berarti nggak jelas ya. Bisa, Bu. Sebenarnya nggak jelas. Bener ya, saya tandain nih. Kalau nggak 100 berarti nggak jelas. Ya, Bu. Tandain aja, Bu. Tandain, Bu. Nggak apa, Bu. Oke, waktunya sudah habis ya. Udah lebih waktunya. Oke, Ya, ini masih terekam kan ya? Masih terekam, Masih, Bu. oke. Masih, Bu. Kita cukupkan untuk perkuliahan pertemuan 2 ini. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah hadir, berarti sudah hadir semua. Mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan dalam penyampaian materi. Semoga ilmunya bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.